Tiba saatnya pada tahap koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Alhidayah, calon guru penggerak Angkatan 9 SD Negeri 1 Pageruyung, Kabupaten Kendal. Dalam video ini saya akan memaparkan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan individu muridnya. Tujuannya yaitu agar tujuan pembelajaran tercapai dengan maksimal. Adapun faktor yang mempengaruhinya yaitu minat, gaya belajar, potensi dasar anak, serta kemampuan yang dimiliki anak. Lantas, bagaimana ya cara menerapkannya? Pembelajaran berdiferensiasi dapat diterapkan melalui beberapa langkah berikut ini. Yang pertama, guru harus memahami tujuan pembelajaran dengan jelas. Yang kedua, mengetahui kebutuhan muridnya. Yang ketiga, mengetahui gaya belajar murid. Yang keempat, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi murid. Yang kelima, melakukan pembelajaran yang efektif sesuai dengan kebutuhan murid. Dan yang terakhir yaitu melakukan penilaian berkelanjutan. Adapun aspek yang harus diperhatikan guru yaitu kesiapan belajar murid atau yang disebut readiness dan minat murid serta profil belajar murid. Kita bahas satu persatu penjelasannya ya. Dalam kesiapan belajar, guru harus dapat menilai seberapa besar tingkat kesiapan murid melalui asesmen awal dan asesmen diagnostik sebagai dasar untuk mengetahui apa yang dibutuhkan siswa saat belajar. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat yang disebut equalizer, sesuai dengan contoh dari Tomlinson. Aspek yang harus diperhatikan guru selanjutnya yaitu minat murid. Minat murid tentu saja berbeda-beda. Guru dapat melakukan upaya untuk menciptakan minat murid yaitu sebagai berikut: menciptakan situasi pembelajaran yang menarik seperti humor, perhatian, dan lain-lain, mengkomunikasikan manfaat materi yang akan dipelajari, serta menciptakan kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan suatu persoalannya sendiri. Yang ketiga yaitu profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan faktor lingkungan, pengaruh budaya, gaya belajar, serta kecerdasan majemuk setiap murid. Selanjutnya, kita akan membahas kebutuhan belajar murid yang dapat diidentifikasi berdasarkan cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan merefleksi praktik pembelajaran. Yang keempat, mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua. Yang kelima, membaca raport di kelas sebelumnya. Dan yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, serta diferensiasi produk. Kita bahas satu persatu yuk. Diferensiasi konten yaitu berkaitan dengan apa yang guru ajarkan, misalkan dengan materi, konsep, dan keterampilan yang akan dibangun selama pembelajaran. Diferensiasi proses yaitu mendiferensiasi proses atau membedakan proses yang harus dilakukan murid dalam memaknai konten yang disajikan oleh guru. Kemudian diferensiasi produk berkaitan dengan hasil yang membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil dari suatu proses pembelajaran. Lantas, adakah keterkaitan modul 2.1 dengan modul-modul sebelumnya? Tentu saja ada dong. Mari kita bahas satu persatu. Kaitan modul 2.1 dengan modul 1.1 yaitu penerapan pembelajaran berdiferensiasi adalah proses pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan murid sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Hal ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Selanjutnya, dalam pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berpihak kepada murid, inovatif, reflektif, dan kolaboratif agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Hal ini sesuai dengan peran
dan nilai guru penggerak pada modul 1.2. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang pembelajarannya berpihak kepada murid sesuai dengan modul 1.3. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus mempunyai kesepakatan terlebih dahulu, sehingga nantinya tujuan dari pembelajaran tercapai serta dapat mewujudkan suatu budaya positif bagi murid. Hal ini sesuai dengan modul 1.4. Seperti itulah keterkaitan modul 2.1 dengan modul-modul sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.